Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak As'ad STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika serta teman-teman semua. Perkenalkan, saya Novita Dwi Astari, NPM 202121500427. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum, pembinaan akhlak dalam kehidupan, dan pencegahan dan pelanggaran kekerasan seksual dalam Islam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak materinya. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti keputusan, yang berarti kepemimpinan oleh rakyat. Dalam konteks modern, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan hak kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilu dan wakil rakyat. Dalam perspektif Islam, meskipun istilah demokrasi bukan berasal dari ajaran agama Islam, nilai-nilai demokrasi seperti musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpendapat sangat sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Konsep syura atau musyawarah menunjukkan bahwa urusan umat seharusnya diputuskan secara kolektif dan bukan otoriter. Namun, demokrasi dalam Islam harus dibatasi oleh syariat, sehingga tidak semua bentuk kebebasan bersifat mutlak dibenarkan. Selanjutnya itu ada kriteria kepemimpinan dalam Islam. Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah atau tanggung jawab yang besar, yang akan dimintai pertanggungjawaban nantinya di akhirat. Kriteria kepemimpinan dalam Islam itu yang pertama ada adil, kedua amanah, ketiga fatonah, yang keempat tablik, yang kelima takwa, dan yang keenam peduli pada rakyat. Selanjutnya, syarat-syarat pemimpin dalam Islam. Syarat pemimpin dalam Islam itu yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga laki-laki, yang keempat adil, yang kelima berilmu, yang keenam memiliki kekuatan atau kemampuan, dan yang ketujuh bersih dari korupsi dan nepotisme. Selanjutnya pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum dalam Islam berarti menerapkan hukum Allah secara adil dan konsisten tanpa pandang bulu. Islam menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, bahkan jika yang melanggar sendiri adalah orang dekat sekalipun atau pejabat penting. Selanjutnya, adil dan berimbang dalam Islam. Keadilan adalah inti dari seluruh ajaran Islam. Dalam konteks demokrasi dan hukum, keadilan itu berarti tidak membeda-bedakan hukum bagi pejabat dan rakyat biasa, menimbang semua pendapat secara profesional. Selanjutnya, menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, dan tidak melihat pada kelompok tertentu. Selanjutnya, radikalisme agama dan negara. Radikalisme adalah paham yang menginginkan perubahan drastis dengan cara-cara ekstrim, termasuk kekerasan. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Dakwah harus dilakukan dengan hikmah dan kelembutan. Islam juga mengajarkan moderasi atau wasatiyah. Selanjutnya, negara yang damai, adil, dan harmonis tidak mungkin terwujud jika ada kelompok yang menyebarkan kebencian dan kekerasan atas nama agama. Materi yang kedua yaitu pembinaan akhlak dalam kehidupan. Urgensi akhlak dalam kehidupan. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu khuluq yang berarti perangai, tabiat, atau karakter. Dalam konteks Islam, akhlak berarti sifat atau perilaku yang dimiliki dan lahir dalam diri seseorang, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan oleh ajaran Islam. Urgensi akhlak dalam Islam dalam kehidupan itu yang pertama ada
pilar kehidupan sosial, yang kedua ada cermin keimanan, yang ketiga ada penentu keberhasilan dunia dan akhirat, yang keempat menghindarkan dari perilaku menyimpang, selanjutnya yaitu pembagian akhlak. Dalam Islam, akhlak terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama itu ada akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu adalah akhlak yang terpuji. Nah, akhlak yang terpuji ini adalah sifat-sifat atau perilaku yang terpuji dan yang dicintai oleh Allah. Akhlak yang kedua adalah akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Akhlak mazmumah ini adalah akhlak yang sangat dibenci dan tidak dicintai oleh Allah dan oleh ajaran agama Islam. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya akhlak. Yang pertama itu ada keluarga, karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi seorang anak. Yang kedua ada lingkungan masyarakat, di mana lingkungan masyarakat menjadi salah satu faktor dalam membentuk akhlak. Selanjutnya itu ada pendidikan formal. Pendidikan formal juga merupakan salah satu hal yang penting dalam pembentukan akhlak, selain dari keluarga, lingkungan, dan juga pendidikan formal yang dilakukan oleh seorang guru. Selanjutnya itu ada media dan teknologi. Yang kelima ada diri sendiri, dan yang keenam itu ada nilai agama. Ajaran Islam sangat menekankan akhlak dalam semua aspek kehidupan, seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya seharusnya membentuk karakter yang mulia. Selanjutnya metode pembinaan akhlak. Metode pembinaan akhlak yang baik itu yang pertama ada uswah hasanah atau keteladanan, yang kedua ada mauizah hasanah atau nasihat yang baik, yang ketiga ada pembiasaan atau takwid, yang keempat ada pengawasan dan kontrol, yang kelima ada doa dan pendekatan spiritual, yang keenam ada lingkungan yang kondusif. Jadi pembinaan akhlak dalam kehidupan sangat penting untuk membentuk pribadi seseorang menjadi yang lebih baik, beradab, dan beriman. Dengan akhlak yang baik, manusia mampu membina hubungan yang harmonis dengan sesama dan dengan Tuhan. Materi yang terakhir yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Kekerasan seksual dalam Al-Quran dan Hadis. Islam sangat menentang segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual. Dalam Al-Quran dan Hadis, tindakan kekerasan termasuk dosa yang sangat besar. Beberapa ayat Al-Quran dan Hadis yang dapat dijadikan rujukan yaitu ada Al-Quran surat An-Nur ayat 30 sampai ayat 31 yang artinya Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ini bentuk pencegahan agar tidak terjadi pelecehan atau kekerasan seksual. Dan yang kedua ada Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Selain Al-Quran, yang dapat dijadikan rujukan itu ada hadis. Hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa di antara kalian yang dapat menjamin bagiku apa yang ada di antara dua rahangnya atau lidah dan dua kakinya atau kemaluan, maka aku akan menjamin surga baginya. Selanjutnya, hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya ada seseorang tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahramnya, hadis riwayat Ahmad. Bentuk-bentuk tindakan dan pelaku kekerasan seksual dalam Islam. Yang pertama itu ada pelecehan verbal seperti kata-kata cabul dan menggoda atau yang tidak pantas, pelecehan fisik seperti sentuhan yang tidak diinginkan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, pelecehan melalui media digital atau visual. Selanjutnya yaitu ada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam. Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut ajaran Islam yang pertama itu ada hukuman hudud. Untuk zina, jika memenuhi syarat pembuktian, yaitu rajam bagi yang belum menikah dan cambuk bagi yang sudah menikah. Yang kedua itu ada takzir. Hukuman yang ditentukan oleh penguasa terhadap pelaku pelecehan, perbuatan tidak senonoh atau ancaman seksual. Yang ketiga ada kisos atau diat.
Jika tindakan seksual mengakibatkan cedera fisik atau kematian, maka sang pelaku juga harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan kepada si korban. Yang keempat yaitu ada tindakan preventif. Islam mengajarkan langkah-langkah preventif untuk mencegah kekerasan seksual. Yang pertama ada pendidikan akhlak sejak dini, yaitu seperti menanamkan rasa malu, tanggung jawab, adab yang baik, terus adab dalam pergaulan, dan cara berpakaian yang sopan. Terus menutup aurat dan menjaga pandangan, sesuai yang sudah tadi ditetapkan dalam Al-Quran. Terus membangun lingkungan yang sehat dan menjunjung nilai-nilai moral dan etika Islam, memperdayakan perempuan agar mampu melindungi dirinya dan memiliki keberanian melaporkan pelanggaran. Dan yang keempat, sosialisasi dan penguatan hukum, baik hukum Islam maupun hukum negara yang selaras. Islam memiliki panduan komprehensif dalam manusiawi dalam mencegah serta menangani kekerasan seksual, menjaga martabat manusia, melindungi dari kekerasan moral, penegakan keadilan bagi korban, dan memberi sanksi tegas bagi pelaku. Dalam konteks zaman sekarang, umat Islam diharapkan mampu mengembangkan ijtihad dan sistem hukum yang adil, solutif, serta berpihak pada korban, dengan tetap bersandar pada prinsip ajaran agama Islam dan hukum yang ada. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.